Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita pada pagi hari ini, tema 3, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Dengan materi peduli terhadap hewan. Anak-anak Bapak sekalian, muatan pembelajaran di sini yaitu PPKN, sikap bijak terhadap hewan. Hewan peliharaan termasuk makhluk hidup. Kita berhak memiliki hewan peliharaan, tetapi juga kita berkewajiban untuk merawatnya. Anak Bapak sekalian, nanti baca bukunya Dayu dan Si Mungil halaman 54. Nah, Bapak akan melihat di sana apa yang harus kita lakukan kita sebagai orang yang memelihara hewan dan apa kewajiban kita dalam hal itu dan apa hak yang kita dapatkan. Seterusnya pelajaran kita yaitu SBDP, langkah-langkah membuat mozaik. Mozaik adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan berukuran kecil sejenis untuk ditempel pada sebuah bidang. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, siapkan kertas origami, kertas kosong, pensil, dan lem kertas. Setelah itu kita gambar pola pada kertas kosong. Setelah itu sobek kertas origami menjadi potongan kecil. Yang keempat, sobeklah kertas origami menjadi potongan kecil. Setelah itu kita tempelkan sobekan kertas satu persatu pada pola. Biasanya agar dia menjadi sebuah mozaik yang bagus, gunakan origami yang terdiri dari beberapa warna. Yang keenam, lakukan terus hingga seluruh bagian pola tertutupi dengan sobekan kertas origami. Bapak sekalian, dalam membuat origami ini kita perlu hati-hati, perlu kesabaran agar nanti gambar mozaik kita hasilnya bagus. Setelah itu pembelajaran 3, muatan pembelajarannya IPA, bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Ini contohnya ikan. Ikan mulai dari kepala, badan, ekor, sirip, memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, insang. Insang gunanya untuk bernapas. Mata untuk melihat. Sisik melindungi tubuh. Badan yang ramping memudahkan ikan bergerak dalam air. Ekor berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Kemudian sirip berfungsi untuk berenang. Bagian-bagian dari tubuh ikan ini antara satu dengan yang lainnya saling keterkaitan. Kucing. Kucing telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium atau membau, rambut berguna untuk menutupi tubuh, misai untuk mengetahui keadaan sekitar, bahasa kitanya kumis, kaki sebagai alat gerak, ekor sebagai alat keseimbangan. Setelah itu muatan pembelajarannya yaitu bahasa Indonesia. Pelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang tata cara melaksanakan wawancara. Berbicaralah
bertanyalah, bersikaplah yang baik kepada narasumber agar nanti hal-hal yang kita minta, kita tanyakan, dijawabnya dengan baik. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Seperti Bapak jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang cara wawancara yang baik. Kalau bicara tentang pendidikan, otomatis kita akan mencari narasumber yang ahli pendidikan. Bicara tentang kesehatan, kita mencari orang yang ahli kesehatan dan lain sebagainya. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan dalam wawancara apa? Misalnya, apa yang telah Bapak lakukan dalam program yang telah Bapak rencanakan? Nanti beliau akan menyampaikan jawabannya. Berapa lama program ini Bapak rencanakan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Di mana dilakukan? Di mana tempatnya? Kapan terjadinya? Mengapa terjadi? Bagaimana sampai terjadi? Nah, itu nanti antara satu pertanyaan dengan yang lainnya sangat terkait. Kemudian saat wawancara sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Satu-satu. Ini seperti yang gambar ini. Seorang siswa ataupun seorang wartawan, kalau seandainya dijadikan seorang wartawan, biasanya yang memberikan wawancara itu wartawan. Dia mencari sumber-sumber, mencari jawaban apa yang terjadi, apa yang masalah, apa yang dia inginkan, agar nanti setelah dia dapatkan, dia akan tuliskan pada surat kabarnya. Sama dengan kita, apa yang kita inginkan. Misalnya sebagai siswa, apa usaha agar kita menjadi pintar? Apa yang kita rasakan setelah kita nanti rajin belajar? Mengajukan pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Apabila kita nanti 2-3 orang, kita harus bergantian untuk bertanya. Contoh mengajukan pertanyaan secara bergantian. Pertama, mengapa penyu itu harus dilepaskan di laut? Nanti narasumber akan menjawabnya. Pertanyaan kedua, lalu apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas di laut? Ini sebagai contoh. Banyak nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita tanyakan sesuai dengan topik yang kita bicarakan. Itu saja anak bapak sekalian, rajin-rajin belajar. Mudah-mudahan pelajaran yang hari ini kita lakukan dapat menambah wawasan anak bapak. Yang pertama tadi tentang kewajiban, hak dan kewajiban. Terus tentang mengajukan pertanyaan. Kemudian bagian-bagian tubuh dari hewan. Dari bapak cukup sekian. Sekali lagi bapak akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.